Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E. Di sini ada Adelia Tri Andini nomor absen 1, Akmal Triwinanda nomor absen 2, Grilda Naila Putri nomor absen 17, Muhammad Benzema nomor absen 20, dan Naila Lovely nomor absen 28. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi pada sistem ekskresi manusia. Ginjal berperan penting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh dengan cara mengatur volume cairan, keseimbangan osmotik, asam basa, dan pengaturan hormonal dan metabolisme. Ginjal mengeluarkan urea, kelebihan air, dan material sampah berbentuk urin. Urin dialirkan melalui ureter menuju kantong kemih. Struktur ginjal. Di dalam tubuh kita ada sepasang ginjal. Kedua ginjal tersebut terletak di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Ginjal berwarna merah keunguan, bentuknya seperti kacang merah. Berat kedua ginjal sekitar 120-150 gram dan dilindungi oleh lapisan lemak yang tebal. Ginjal terdiri atas 3 bagian, yaitu kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis ginjal. 1. Kulit ginjal. Pada bagian korteks terdapat sekitar 1 juta nefron. Nefron merupakan satuan struktur dan fungsional paling kecil dari ginjal. Nefron ini berfungsi sebagai alat penyaring. Susunan nefron terdiri atas bagian-bagian berikut. A. Badan Malpighi yang meliputi glomerulus dan kapsul atau sympaibomen. Glomerulus adalah kumpulan cabang-cabang atau pembuluh darah halus yang berasal dari nadi ginjal. Kapsula Bowman yaitu bagian dari Malpighi yang berbentuk seperti mangkok dan mengelilingi glomerulus. Tubulus contortus yang meliputi tubulus proximal, Henle, dan tubulus distal. Tubulus proximal yaitu tubulus atau saluran yang dekat dengan badan Malpighi. Tubulus distal adalah tubulus atau saluran yang jauh dari badan Malpighi. Henle adalah lengkungan yang menghubungkan tubulus proximal dan tubulus distal. 2. Sumsum ginjal atau medula. Medula berada di bawah bagian korteks. Bagian ini merupakan area yang berisi 8-18 berbentuk kerucut yang disebut piramid, yang terbentuk hampir semuanya dari ikatan saluran berukuran mikroskopis. Ujung dari tiap piramid mengarah pada bagian pusat ginjal. Saluran ini mengangkut urin dari kortikal atau bagian luar ginjal, di mana urin dihasilkan ke kalikes. Kalikes merupakan suatu penampung berbentuk cangkir di mana urin terkumpul sebelum mencapai kandung kemih melalui ureter. 3. Rongga ginjal atau pelvis renalis. Bagian ginjal yang berfungsi sebagai kemampuan urin sementara yang menetes sedikit demi sedikit dari sumsum ginjal atau medula. B. Fungsi ginjal. Berikut ini adalah beberapa fungsi ginjal. 1. Fungsi ginjal mengeluarkan limbah atau zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Ginjal membantu menyingkirkan zat aditif agar tidak timbul menjadi penyakit berbahaya bagi tubuh kita. 2. Ginjal mengatur kadar air dalam tubuh. Ginjal juga berfungsi untuk memproduksi urin. Mereka bereaksi terhadap perubahan tingkat air tubuh sepanjang hari. 3. Mengatur tekanan darah. Ginjal berperan aktif dalam mengatur tekanan darah. Jika tekanan darah terlalu rendah, maka ginjal akan meningkatkan tekanan tersebut. 4. Ginjal mengatur sel darah. Ginjal juga memiliki fungsi dalam mengatur sel darah merah dalam tubuh manusia. 5. Ginjal mengatur kadar asam dalam tubuh. Ginjal akan mengatur kadar asam dalam tubuh agar sesuai dengan kebutuhannya. 6. Ginjal untuk membentuk vitamin D. Ginjal juga tidak langsung membentuk vitamin D yang dibutuhkan untuk kekuatan tulang dan sumsum dalam tubuh manusia. Proses pembentukan urin. Pada ginjal terjadi proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi di bagian nefron. Pembentukan urin terjadi melalui 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi atau penyaringan. Proses filtrasi terjadi di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Ketika darah dari arteriole aferen memasuki glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi. Hal tersebut menyebabkan air dan molekul-molekul yang tidak larut dalam darah melewati dinding kapiler pada glomerulus. Kemudian, air dan molekul-molekul memasuki lempeng filtrasi dari kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Filtrat ini akan dipindahkan melalui tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, kemudian menuju tubulus collectivus.
Reabsorpsi atau penyairan kembali. Ketika filtrat dipindahkan, darah di arteriol aferen glomerulus sangat pekat. Hal tersebut terjadi karena banyaknya air yang hilang. Selain itu, filtrasi mengandung substansi-substansi besar yang tidak dapat melewati dinding kapiler glomerulus, seperti sel darah, protein-protein besar, dan kepingan-kepingan lemak. Sementara itu, urin primer yang dihasilkan kapsul Bowman memasuki tubulus konstruktif proksimal. Di titik pertautan antara kapiler-kapiler yang mengukupi tubulus, diserap glukosa dan asam amino, serta ion Na. Urin primer yang memasuki lengkung Henle lebih isotonik daripada darah di kapiler. Pada lengkung Henle terjadi penyerapan garam, NaC, dan air. Penyerapan berlanjut di tubulus konstruktif distal. Di sini terjadi penyerapan urea, kreatin, dan bahan obat-obatan H+, dan NH4. Sementara itu garam, NaC, dan air, serta ion HCO3 kembali diserap. Urin yang dihasilkan dari tubulus konstruktif distal disebut dengan urin sekunder. Hasil reabsorpsi ini mengandung air garam, urea, dan pigmen empedu yang memberikan bau warna pada urin. Augmentasi atau sekresi. Urin sekunder selanjutnya masuk ke tubulus konstruktif distal dan saluran pengempul. Di dalam saluran ini terjadi proses pengambatan zat-zat sisa yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Kemudian, urin yang sesungguhnya masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urania melalui ureter. Selanjutnya, urin tersebut akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretea. Urin mengandung urea, asam urin, amonia, dan sisa-sisa pembongkaran protein. Selain itu, mengandung zat-zat yang berlebihan dalam darah, seperti vitamin C, obat-obatan, dan hormon, serta garam-garam. Secara normal, urin yang dikeluarkan tubuh mengandung berbagai zat, misalnya air, urea, amonia, dan zat lainnya. Selain itu, warnanya lebih jernih transparan. Pada saat tertentu, urin dapat berubah warna kuning kemuda, sebab urin tersebut diwarnai oleh zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Meskipun setiap harinya ada sekitar 1.500 liter darah yang disaring ginjal, namun hanya sekitar 1,5 liter urin saja yang kita keluarkan dari ureter. Sebab ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap banyaknya urin yang dikeluarkan, misalnya zat-zat diuretik, suhu, konsentrasi air dalam darah, emosi, dan banyak sedikitnya hormon insulin. Augmentasi atau sekresi. Urin sekunder selanjutnya masuk ke tubulus konstruktif distal dan saluran pengempul. Di dalam saluran ini terjadi proses pengambatan zat-zat sisa yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Kemudian, urin yang sesungguhnya masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urania melalui ureter. Selanjutnya, urin tersebut akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretea. Urin mengandung urea, asam urin, amonia, dan sisa-sisa pembongkaran protein. Selain itu, mengandung zat-zat yang berlebihan dalam darah, seperti vitamin C, obat-obatan, dan hormon, serta garam-garam. Secara normal, urin yang dikeluarkan tubuh mengandung berbagai zat, misalnya air, urea, amonia, dan zat lainnya. Selain itu, warnanya lebih jernih transparan. Pada saat tertentu, urin dapat berubah warna kuning kemuda, sebab urin tersebut diwarnai oleh zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Meskipun setiap harinya ada sekitar 1.500 liter darah yang disaring ginjal, namun hanya sekitar 1,5 liter urin saja yang kita keluarkan dari ureter. Sebab ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap banyaknya urin yang dikeluarkan, misalnya zat-zat diuretik, suhu, konsentrasi air dalam darah, emosi, dan banyak sedikitnya hormon insulin. Suhu. Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan reabsorpsi meningkat dan pembuluh kuteneus melebar, sehingga cairan tubuh berdifusi dari kapiler ke permukaan kulit. Saat volume air turun, hormon ADH direaksikan sehingga reabsorpsi air meningkat. Selain itu, peningkatan suhu merangsang pembuluh abdominal mengerut sehingga aliran darah di glomerulus dan filtrasi turun. Kedua hal tersebut mengurangi volume urin. Emosi tentu dapat merangsang peningkatan dan penurunan volume urin. Contohnya, jika seseorang stres atau gugup, maka akan sering buang air kecil. Hal ini disebabkan karena hormon adrenalin meningkat di dalam darah. Hormon ini akan meningkatkan kinerja ginjal, sehingga urin yang dihasilkan meningkat pula. Banyak sedikitnya hormon insulin. Apabila hormon insulin kurang, kadar gula dalam darah akan dikeluarkan lewat tubulus distal.
Kelebihan kadar gula dalam tubulus distal mengganggu proses penyerapan air, sehingga orang akan sering mengeluarkan urin. Kandungan zat dalam urin. Urin orang sehat dan sakit mempunyai kandungan yang berbeda. Pada orang sehat, kandungan urin sebagai berikut. Air 95%, urea, amonia, dan asam urea yang merupakan hasil metabolisme protein. Garam-garam mineral, terutama garam dapur. Zat warna empedu, bilirubin, dan biliverdin yang menyebabkan urin berwarna kuning. Zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti hormon dan vitamin. Adapun fungsi urin sebagai berikut. Untuk membuang zat sisa seperti racun atau obat-obatan dari dalam tubuh. Sebagai penunjuk dehidrasi, orang yang tidak menderita dehidrasi akan mengeluarkan urin yang bening seperti air. Penderita dehidrasi akan mengeluarkan urin berwarna kuning pekat atau coklat. Kulit sebagai alat ekskresi. Kulit mengeluarkan keringat. Luas kulit pada manusia dewasa sekitar 20.000 cm persegi dan tebalnya sekitar 0,01 cm hingga 0,5 cm. Banyaknya keringat yang dihasilkan dipengaruhi oleh aktivitas tubuh, suhu, makanan, dan guncangan emosi. Keringat kulit terdiri dari air, garam, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Kulit berfungsi melindungi jaringan dari kerusakan-kerusakan seperti gesekan, penyinaran kuman, dan juga menerima rangsangan dari luar. Struktur kulit. Kulit manusia terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan hipodermis. 1. Lapisan epidermis atau juga disebut lapisan kulit ari. Lapisan epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk merupakan sel-sel mati yang mudah mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Lapisan Malpighi mengandung pigmen yang dapat menentukan warna kulit dan melindungi sel. Yang kedua yaitu lapisan dermis atau juga disebut lapisan kulit janggat. Dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Bagian dalam lapisan dermis yaitu pembuluh darah, rambut, ujung saraf, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan lemak kulit. A yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian yang membawa darah berisi makanan dan oksigen pada lapisan dermis dan epidermis. B yaitu rambut. Lapisan Malpighi pada epidermis masuk ke dalam lapisan dermis membentuk sebuah pipa berlubang yang dinamakan kantung rambut. Di bagian rambut terdapat jaringan yang berisi kapiler darah dan saraf, dinamakan akar rambut. Akar rambut dilindungi oleh sel epidermis. C yaitu ujung saraf. Ujung saraf merupakan bagian sel saraf yang mengirim informasi dari lingkungan luar. Ujung saraf menerima rangsangan seperti sentuhan, tekanan, sakit, dan reseptor suhu. D. Kelenjar keringat. Pada pangkal kelenjarnya dikelilingi oleh kapiler darah dan serabut saraf simpatik. Dari darah pada kapiler, keringat dikeluarkan melewati saluran keringat dan pori-pori permukaan kulit. E. Kelenjar minyak. Kelenjar ini menghasilkan minyak yang disebut sebum. Sebum menahan air masuk ke dalam rambut epidermis. Kelenjar minyak juga menjaga kelenturan epidermis dan melindungi dari bakteri. F yaitu jaringan lemak. Lemak digunakan sebagai lapisan pelindung. 3 yaitu hipodermis. Hipodermis berfungsi untuk mencadangkan makanan, menahan panas tubuh, dan melindungi diri dari benturan. Ada juga fungsi kulit. Fungsi kulit antara lain alat pengeluaran keringat, pembentukan vitamin D, penyimpanan kelebihan lemak, melindungi tubuh terhadap kuman, dan alat peraba. Paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan. Paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Oksigen di udara yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya.
Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke sel-sel jaringan. Dalam jaringan, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama H2O yang dikeluarkan dalam bentuk uap air. Aliran udara dalam alveolus terjadi karena perbedaan tekanan udara di atmosfer dengan udara di dalam alveolus. Perbedaan ini disebabkan oleh perubahan volume rongga dada dan rongga perut akibat gerakan kontraksi dan relaksasi otot dada dan otot perut. Pada saat inspirasi, tekanan udara paru-paru lebih rendah 1-2 mmHg dibandingkan tekanan udara di atmosfer, dan sebaliknya pada saat ekspirasi, tekanan udara paru-paru lebih tinggi 2-3 mmHg dibandingkan dengan tekanan udara atmosfer. Bagian paru-paru. Bagian paru-paru terdiri dari 6, yaitu 1. Trakea, yaitu saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. 2. Bronkus, yaitu batang atau saluran yang bercabang yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. 3. Bronkiolus, yaitu cabang dari bronkus yang berakhir di alveolus. 4. Diafragma adalah otot berserat yang berfungsi sebagai pembatas antara perut dan rongga dada. 5. Alveolus, yaitu tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida secara difusi. 6. Pleura, yaitu suatu membran serosa yang halus yang berfungsi untuk membentuk sebuah kantong sebagai tempat paru-paru. Berikutnya adalah fungsi paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena tanpa paru-paru manusia tidak dapat hidup. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan air yang dihasilkan pada setiap metabolisme karbohidrat dan lemak yang dikeluarkan dari sel-sel jaringan tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Sel darah merah pada alveolus paru-paru meningkat O2 dan ditransfer ke jaringan. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida ini dengan proses berantai yang disebut pertukaran klorida. Karbon dioksida larut menjadi asam karbonat. Proses pelarutan ini dipercepat oleh enzim karbohidrat anhidrase. Asam karbohidrat akan terpisah lagi menjadi ion HCO3 dan ion H+. Ion hidrogen ini bersifat racun karena dapat mengubah pH darah. Oleh karena itu, ion hidrogen segera diikat oleh hemoglobin. Ion bikarbonat keluar dari sel darah dan digantikan kedudukannya oleh ion klorid dalam darah. Dengan demikian, CO2 akan diangkut sebagian besar sebagai HCO3 dalam plasma darah, dan sebagian lagi diikat oleh hemoglobin sebagai senyawa karbomino hemoglobin dan sedikit sekali sebagai H2CO3 yang larut dalam plasma darah. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa, normal beratnya kurang lebih 2 kg dan berwarna merah. Hati mengeluarkan empedu yang berupa cairan kehijauan, rasanya pahit, pH-nya netral, dan mengandung kolesterol. Garam-garam mineral, garam empedu, dan zat warna empedu yang disebut bilirubin dan biliverdin. Garam-garam empedu berfungsi dalam proses pencernaan makanan. Zat warna empedu yang berwarna hijau kebiruan berasal dari perombakan hemoglobin sel darah merah di dalam hati. Sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limpa. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hermin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum merah tulang yang digunakan membentuk hemoglobin baru. Globin baru dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain, sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning oranye. Bilirubin selanjutnya
keluarkan bersama getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari, kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan sterkobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Sisa-sisa pencernaan protein yang berupa urea dibentuk di dalam hati. Urea kemudian dibawa oleh darah dan selanjutnya masuk ke dalam ginjal. Akhirnya, dari ginjal dikeluarkan bersama-sama dengan urin. Di sini ada contoh gambar sistem ekresi pada hati, yaitu kantong empedu, pankreas, dan duodenum. Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekresi, karena mengekresikan getah, empedu, dan urea, hati memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menghasilkan getah empedu. Getah empedu adalah getah hasil perombakan sel darah merah. Getah ini terdiri dari dua komponen, yaitu empedu dan zat warna empedu. Garam empedu bertugas untuk mengemulsi lemak, sementara zat warna empedu adalah zat membuat feses dan urin yang dikeluarkan bersamaan dengan getah empedu berwarna kekuningan. Yang kedua yaitu menghasilkan urea dan amonia. Urea dan amonia adalah salah satu hasil perombakan protein yang harus dibuang dari tubuh karena beracun. Urea ini akan diserap ke dalam darah, disaring oleh ginjal, lalu keluar dari tubuh bersama urin. Sementara amonia akan diikat oleh ornitin, kemudian dibawa keluar bersama urin atau dimasukkan ke dalam empedu. Amonia inilah yang akan membuat urin berbau menyengat. Yang ketiga yaitu merombak sel-sel darah merah yang sudah tua. Hasil perombakan sel darah merah ini disebut globin, zat besi, dan heme. Untuk zat besi dan globin sendiri akan diproses ulang untuk menghasilkan hemoglobin yang baru yang dapat digunakan oleh tubuh kembali. Sedangkan untuk heme itu sendiri akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin yang nantinya akan dioksidasi di usus menjadi urobilin yang berguna sebagai zat warna urin dan feses. Yang keempat yaitu menyintesis beberapa zat. Selain sebagai tempat untuk menghasilkan empedu, hati juga berfungsi dalam sintesis zat. Hal ini dikarenakan hati mengeluarkan beberapa enzim yang salah satunya adalah enzim arginase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah arginin menjadi urea dan ornifi yang dapat meningkatkan NH3 dan CO2. Selain sebagai alat ekresi, hati juga mempunyai fungsi lain yang sangat penting bagi tubuh. Yang pertama, yaitu sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua, sebagai tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Yang ketiga, sebagai tempat pembongkar sel darah merah yang telah tua atau rusak. Yang keempat, pembentukan dan pengeluaran cairan empedu. Yang kelima, menetralkan obat dan racun. Yang kelima, tempat untuk membuat vitamin A dan provitamin A. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.